Selamat datang teman-teman di channel CNC Design Nusantara. Kembali lagi bersama saya Stefanus Dio. Di video sebelumnya kita sudah melakukan unboxing komponen-komponen mesin CNC. Dan di video kali ini kita akan mengkoneksikan komponen-komponen tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh dua teman saya. Reza, saya Henry. Oke, langsung saja kita ke videonya. Di sini kita memiliki PPU, MCP, beserta dengan casingnya. Kemudian ada drive, motor, piringan penanda, dan dudukan motor. Peralatan yang kita butuhkan ada obeng, kunci L, baut, bracket, emergency stop, dan multimeter. Beberapa kabel yang kita butuhkan ada kabel power PPU dan kabel USB MCP PPU. Kemudian ini ada kabel drive dan kabel Ethernet, kabel motor berwarna oranye, kabel encoder berwarna hijau, kabel brake berwarna hitam, dan kabel 3 fasa. Pertama, kita akan memasang motor. Kita memerlukan baut dan kunci L. Jangan lupa kita kencangkan bautnya dengan menggunakan sisi pendek dari kunci L. Selanjutnya kita akan memasangkan piringan penanda. Kita tinggal mengencangkan baut yang sudah tersedia dengan kunci L ukuran 2. Pada keadaan sesungguhnya, motor akan dihubungkan ke ball screw untuk menggerakkan aksis. Selanjutnya, kita akan memasang drive. Pertama, kita perlu memasang keempat baut, tetapi jangan sampai mentok agar drive dapat dipasang. Setelah itu, kita pasangkan drive pada baut, lalu kita kencangkan. Selanjutnya kita akan memasangkan PPU ke casing. Di sini kita tinggal memasukkannya dari depan. Pada casing ini sudah terdapat power supply yang mengubah 220 volt AC ke 24 volt DC. Selanjutnya kita perlu menancapkan kabel USB tipe A ke MCP. Kabel tersebut tersedia di dalam box MCP. Tidak lupa kita menancapkan emergency stop button pada lubang berwarna kuning.
Setelah itu, kita bisa memasukkan MCB ke casing. Kabel MCB tadi kita tancapkan ke PPU. Lalu, untuk mengencangkan PPU dan MCB, kita menggunakan bracket yang tersedia dalam box. Bracket dikaitkan pada slot yang sudah tersedia di PPU maupun MCB, kemudian kita kencangkan dengan obeng atau kunci L. Jadi beginilah hasil bracket yang sudah terpasang. Selanjutnya, kita perlu memasangkan kabel ground power supply ke MCB. Kemudian, pasangkan kabel output power supply ke konektor X1. Konektor tersebut tersedia pada box PPU. Setelah terpasang, kita akan memberikan daya ke power supply dari listrik AC 220 volt. Sebelum kita tancapkan ke PPU, kita perlu memastikan tegangannya sebesar 24 volt DC untuk menghindari kerusakan PPU. Setelah aman, kita dapat mematikan powernya, lalu menancapkan konektor ke port X1 PPU. Selanjutnya, kita tancapkan kabel drive pada port drive bus. Kabel ini tersedia pada box drive. Selanjutnya, kita akan menghubungkan kabel dari sumber AC 3 fasa ke drive. Pertama, kita sambungkan kabel 3 fasa ke konektor sesuai dengan tanda L1, L2, dan L3. Sebelum kita tancapkan ke drive, kita perlu cek tegangan terlebih dahulu. Pertama, kita hubungkan kabel ke sumber AC 3 fasa. Kemudian kita cek tegangannya. Jika antar kabel live tegangannya 400 volt, dan antar kabel live dengan ground sebesar 220 volt, maka tegangan sudah sesuai.
Kemudian kita dapat memasangkan konektor ke drive dengan mencabut sumber AC 3 fasa terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan memasangkan plat ground pada drive. Plat ini dapat ditemukan di box drive. Setelah itu, kita bisa memasangkan ground AC 3 fasa pada plat tersebut. Sekarang kita akan memasangkan kabel brick yang berwarna hitam. Pertama, kita tancapkan kabel ke konektor brick sesuai dengan tanda B+ dan B-. Kemudian kita tancapkan konektor tersebut ke drive. Lalu ujung satunya kita tancapkan ke motor. Kabel berikutnya adalah kabel power berwarna oranye. Kita perlu menghubungkannya ke konektor sesuai dengan tanda UVW, lalu kita tancapkan ke drive. Untuk groundnya, pertama, kita perlu mengaitkan ring pada kabel ke plat ground. Dan kedua, kita juga perlu menghubungkan kabel ground ke plat. Hal ini dilakukan untuk tujuan keamanan. Setelah kabel power terpasang pada drive, kita tinggal menancapkan ujung satunya ke motor. Selanjutnya kita akan menghubungkan kabel encoder berwarna hijau ke drive, lalu mengencangkannya dengan obeng kecil. Kemudian ujung satunya kita tancapkan ke motor. Terakhir, kita akan menancapkan kabel daya 24 volt DC ke drive. Tapi sebelumnya kita perlu mengecek tegangannya. Jika sudah sesuai, kita tancapkan ke port X6 pada drive. Jadi seperti ini hasil dari rangkaian yang sudah kita hubungkan. Setelah semua komponen terkoneksi, sistem ini sudah bisa dinyalakan. Akan tetapi, agar motor dapat bergerak sesuai dengan perintah controller, perlu dilakukan commissioning yang akan dibahas pada video selanjutnya. Jadi, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Sampai jumpa.